Hai, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya kalian semua. Perkenalkan, nama saya Basilio Gregory Cepino, berasal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya berdiri di sini tidak serta-merta hanya berdiri saja mematung. Tapi saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu saya kepada kalian semua. Ya, semoga ilmu yang atau apa yang ingin saya sampaikan ini berguna untuk kalian semua di masa depan nanti. Amin. Nah, saya bekerja dengan kelompok saya. Kelompok saya itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Sufa, yang kedua adalah Rara, yang ketiga adalah saya sendiri. Nah, topik yang kami ambil di sini adalah implementasi sistem pakar, rancang bangun sistem pakar, guna mengidentifikasi gangguan pada anak dengan catatan di bawah umur 10 tahun menggunakan metode certainty factor. Nah, berbicara tentang sistem pakar sendiri merupakan sebuah sistem yang mengadopsi pengetahuan seorang manusia yang dimasukkan ke dalam komputer agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah yang biasanya diselesaikan oleh seorang pakar. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik sebuah tujuan dibuatnya sistem pakar ini. Salah satunya adalah memudahkan seorang pakar untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, sistem pakar sendiri itu dibangun oleh 2 struktur utama, yaitu yang pertama lingkungan pengembangan sistem pakar, yang kedua adalah lingkungan konsultasi sistem pakar. Nah, lingkungan pengembangan sistem pakar ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar atau komputer. Yang kedua adalah lingkungan konsultasi yang digunakan oleh seorang non-pakar atau bukan seorang ahli untuk mendapatkan pengetahuan seorang ahli. Nah, selain itu, sistem pakar juga dibangun oleh komponen-komponennya tersendiri. Nah, secara umum, sistem pakar itu dibangun oleh 3 komponen saja, yaitu yang pertama adalah user interface, yang kedua adalah knowledge base, yang ketiga adalah mesin inferensi. Sebenarnya 3 ini sudah cukup, tapi supaya sistem pakar ini lebih menyerupai seorang pakar, maka ditambahlah 3 komponen tambahan untuk menyempurnakan sistem pakar tersebut, yaitu fasilitas penerangan, yang kedua fasilitas akuisisi pengetahuan, yang ketiga adalah fasilitas suap pelatihan. Nah, berbicara tentang komponen, kita di sini akan membahas sebuah komponen yang cukup penting dalam sebuah sistem pakar, karena di komponen inilah semuanya berjalan, yaitu di mesin inferensi. Mesin inferensi atau metode inferensi secara umum mengandung pola pikir dan penalaran seorang pakar dalam menyelesaikan suatu masalah atau sebuah sistem komputer yang diprogram untuk memiliki metodologi untuk penalaran suatu informasi yang ada. Jadi artinya adalah mesin inferensi ini berisikan tentang pola pikir dan penalaran seorang pakar yang akan digunakan oleh komputer itu sendiri. Nah, mesin inferensi ini atau metode inferensi memiliki 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan tujuan.
dan mereka berdua ini berbeda satu sama lain, yaitu pendekatan ke belakang dan pendekatan ke depan. Nah, yang pertama adalah pendekatan ke belakang. Pendekatan ke belakang ini lebih dimotori oleh pendekatan tujuan. Nah, maksudnya pendekatan tujuan ini adalah semuanya itu berasal dari atau berawal dari tujuan atau kesimpulan. Contoh, misalnya saya sakitnya demam. Nah, itu merupakan tujuannya. Nah, setelah itu baru dicari kemungkinan-kemungkinan kenapa saya terkena penyakit tersebut. Entah itu karena flu atau pusing terus mengarah ke demam, bisa juga. Nah, alurnya itu seperti ini. Pertama-tama, pasien akan memberikan masukan kepada mesin inferensi, kemudian mesin inferensi akan mencarikan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Setelah itu dicarikan lagi kemungkinan-kemungkinan lain dan diulang-ulangi terus sampai ketemu kesimpulan yang valid. Yang kedua adalah pendekatan ke depan, yaitu pendekatan yang diawali dengan data. Maksudnya adalah diawali dengan pemberitahuan gejala-gejala. Misalnya, saya menjelaskan kepada dokter, saya ini flu dok, pusing dok, batuk-batuk dok. Nah, si dokternya akan menyimpulkan saya akan terkena penyakit apa. Misalnya demam lagi, atau batuk saja, seperti itu. Nah, secara lebih jelasnya, alur dari pendekatan ke depan ini diawali dengan masukan-masukan data atau yang tadi saya sebutkan itu gejala-gejala. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan berdasarkan data tersebut. Di dalam penelitian ini, setidaknya kami memiliki 2 teori yang dapat membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah teori ketidakpastian. Ketidakpastian adalah sebuah probabilitas atau kebolehjadian. Dan ketidakpastian ini terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah aturan yang tidak pasti. Yang kedua adalah pasien yang tidak memberikan masukan atau memberitahukan gejala-gejala yang dialaminya secara tidak tepat. Dan perlu diketahui, apabila pasien tidak memberikan masukan atau gejala-gejala kepada sistem pakar ini secara tepat, maka akan terjadinya kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, dan perlu diingat juga bahwa sistem pakar harus dapat mengatasi ketidakpastian ini, karena apabila sistem pakar tidak dapat mengatasi ketidakpastian ini, maka sistem pakar tersebut dianggap gagal. Nah, teori yang kedua adalah teori faktor kepastian. Teori faktor kepastian atau faktor kepastian diperkenalkan oleh Shortleaf Buchanan pada saat pembuatan MYCIN pada tahun 2003. Faktor kepastian merupakan ukuran-ukuran kepercayaan terhadap suatu gejala atau peristiwa. Nah, faktor kepastian sendiri memiliki rumus, yaitu CFHE sama dengan MBHE dikurang MDHE, dengan CFHE merupakan faktor kepastian dan MBHE merupakan ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H dengan evidence E, dan MB merupakan atau MD merupakan ukuran ketidakpastian hipotesis H
terhadap evidence A. Dalam menemukan CF, terdapat 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah beberapa evidence dikombinasikan untuk menemukan CF. Yang kedua adalah CF merupakan hasil kombinasi dari hipotesis. Yang ketiga, beberapa evidence berkesinambungan. Perkembangan anak yang kami ambil ini lebih mengarah pada gangguan perkembangan psikologis seorang anak, seperti yang pertama, keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental ditandai dengan rendahnya kecerdasan umum seorang anak dan disertai dengan berkurangnya kemampuan adaptif seorang anak. Keterbelakangan mental dimulai sejak umur sebelum 10 tahun. Nah, penyebabnya sendiri itu bervariasi, mulai dari trauma, infeksi, dan masih banyak lainnya. Dan pencegahannya juga tergantung dari penyebabnya. Misalnya, penyebabnya berupa infeksi, maka pencegahannya berupa diberikan vaksin agar tidak dapat tumbuh lagi atau keterbelakangan mentalnya dapat diatasi. Yang kedua adalah autis. Autis sendiri cukup membingungkan untuk mendefinisikannya karena cakupannya sangat luas, tetapi dapat dilihat dari gejalanya, yaitu yang pertama, tidak terdapat kontak mata. Yang kedua adalah tidak responsif terhadap lingkungan, dan gejala-gejala ini muncul setelah umur 3 tahun. Jenis-jenis autis sendiri ada 2 macam. Yang pertama adalah autisme yang dibarengi dengan hiperaktif. Yang kedua adalah autisme yang tidak dibarengi hiperaktif. Untuk penyebabnya sendiri cukup beragam, yaitu mulai dari faktor genetik, keracunan, atau gangguan imunitas. Dan pencegahannya sendiri juga bermacam-macam, dimulai dari pengamatan secara intensif terhadap pasien autis. Yang ketiga adalah conduct disorder. Conduct disorder merupakan kelainan terhadap anak yang ditandai dengan ketidakmampuan anak dalam membedakan benar dan tidak benar, baik dan buruk. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri terdapat 3 jenis, yaitu conduct disorder yang dibatasi konteks keluarga, conduct disorder yang tidak terisolasi, yang ketiga adalah conduct disorder yang terisolasi. Dari berbagai jenis itu terdapat beberapa pengobatan, yaitu seperti melakukan terapi, melakukan medikasi atau pengobatan, dan masih banyak lainnya. Tergantung dari kemampuan anak tersebut. Yang keempat, attention deficit hyperactive disorder atau disingkat ADHD, yaitu suatu gangguan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam memberikan perhatian, impulsivitas, dan hiperaktif pada suatu perkembangan anak. Penyebabnya berbagai macam, seperti faktor lingkungan, faktor neurologis, faktor genetis, dan untuk pencegahannya sendiri juga bervariasi, seperti terapi medikasi, yaitu terapi pemberian obat-obatan. Yang kedua, terapi nutrisi, yaitu terapi pemberian nutrisi-nutrisi pada makanan guna menyeimbangkan nutrisi. Yang ketiga, terapi biomedis, yaitu terapi pemberian suplemen-suplemen nutrisi. Yang keempat adalah terapi modifikasi perilaku.
Perancangan dan implementasi. Bagian ini kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perancangan basis pengetahuan, yang kedua perancangan mesin inferensi, yang ketiga implementasi perangkat lunak yang akan kami tampilkan menggunakan flowchart. Masuk ke bagian yang pertama. Perancangan basis pengetahuan sangat memerlukan sebuah kaidah. Nah, kaidah yang kami gunakan sekarang ini adalah kaidah produksi yang digunakan sebagai sarana untuk representasi pengetahuan. Nah, kaidah produksi ini dituliskan dengan menggunakan logika if then. Maksudnya, apabila memiliki gejala, maka akan langsung mendapatkan konklusinya pada bagian then. Apabila terdapat lebih dari satu gejala, maka kami menggunakan logika dan. Misalnya, saya terkena flu dan pusing, maka saya terkena demam. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah perancangan mesin inferensi. Metode inferensi atau mesin inferensi yang digunakan sekarang atau yang kami gunakan ini adalah pendekatan ke depan yang dimulai dari pencarian gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Setelah itu baru didapatkan konklusi atau diagnosanya. Setelah ini kami akan menampilkan flowchart dari sistem kerja pada bagian pembahasan. Kami membahas sebuah hasil uji coba atau uji coba untuk memastikan bahwa sistem pakar ini bekerja dengan baik atau tidak. Untuk mendapatkan hasil, kami memiliki 4 kondisi yang berbeda satu sama lain. Yang pertama adalah pasien dengan satu gejala untuk satu gangguan. Yang kedua adalah pasien untuk satu gejala beberapa gangguan. Yang ketiga adalah pasien dengan beberapa gejala satu gangguan. Yang keempat adalah pasien dengan beberapa gejala untuk beberapa gangguan. Masuki bagian pertama, atau pasien dengan satu gejala, satu gangguan. Maksudnya adalah pasien mengeluhkan sebuah gejala, maka akan langsung dapat sebuah konklusi atau gangguan atau diagnosanya. Contoh, seorang pasien menderita autisme aktif dengan gejala tidak terdapat kontak mata dan sayu atau tidak responsif terhadap lingkungan. Nah, hasil di sini merupakan nilai dari certainty factor atau CF yang rentangnya 0 sampai 1. Tidak peduli nilainya itu 0,1 atau 0,2. Yang penting rentangnya dari 0 sampai 1. Setelah itu, kita tentukan nilai dari MB dan MD. Misal, nilai MB di sini adalah 0,9 dan MD-nya 0,1. Maka, untuk mendapat nilai CF, maka tinggal dikurangi MB dikurang MD. 0,9 dikurang 0,1. Maka mendapatkan hasilnya atau hasil akhirnya adalah CF dengan nilai 0,8. Masuk ke bagian kedua, pasien dengan satu gejala untuk beberapa gangguan. Maksudnya di sini, misalnya pasiennya terkena gangguan demam, DBD, tipes, dan lain sebagainya. Tetapi gejalanya itu sama, misalnya pusing. Nah, seperti itu. Dan saya beri contoh lagi untuk penjelasannya, dapat dilihat di slide berikut ini. Setelah Anda melihat slide tadi, dapat disimpulkan bahwa gejala atau gangguan yang dialami pasien adalah gangguan dan gejala yang memiliki nilai CF tertinggi, yaitu 0,79. Mungkin kalian masih bingung,
Cara membacanya gimana? Saya akan beritahukan penjelasannya. Rumus dari CF adalah CFHE sama dengan MBHE dikurang MDHE, di mana H itu adalah gangguan, E itu adalah gejalanya. Memasuki bagian ketiga, yaitu pasien mengeluhkan beberapa gejala untuk satu gangguan. Maksudnya di sini adalah misalnya pasiennya terkena penyakit ADHD dengan beberapa gejala yang berbeda. Nah, di situ kita akan mencari nilai dari MB dan MD tadi sesuai dengan rumusnya. Nah, hasilnya dapat kalian lihat di slide berikut ini. Setelah Anda melihat slide tadi, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ini bisa seperti ini? Saya akan menjelaskannya. Kenapa terdapat 2 MB dan 2 MD? Karena MD yang pertama akan dikurangi dengan MB yang terakhir. Dan MD yang pertama akan dikurangi MD yang terakhir. Maka mendapatkan CF, nilai akhirnya. Nah, hal ini terjadi karena seperti yang dijelaskan di awal-awal, nilai CF mungkin akan berbeda-beda karena memiliki 3 kemungkinan. Nah, kemungkinan di sini merupakan kemungkinan yang ketiga, yaitu CF merupakan kombinasi-kombinasi dan berkesinambungan antar satu dan yang lainnya. Maka mendapatkan hasil yang merupakan hasil kombinasi terhadap MB yang sebelumnya. Untuk bagian yang keempat, ini cukup unik karena pasien mengalami gangguan yang berbeda dengan gejala yang berbeda pula. Dan ini harus memiliki batasannya atau syaratnya, yaitu kedua diagnosis ini harus berbeda satu sama lain, baik dari gejala maupun gangguan, tidak boleh sama. Nah, contohnya dapat kalian lihat di slide berikut ini. Setelah Anda melihat slide tadi, kalian dapat mengetahui bahwa pasien tersebut terkena 2 gangguan sekaligus atau diagnosis sekaligus, sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pasien dapat terkena penyakit yang berbeda-beda, tidak hanya terkena satu penyakit. Setelah melakukan berbagai pengujian, percobaan, dan perancangan yang sedemikian rupa, kami mendapatkan sebuah simpulan atau konklusi terhadap penelitian ini. Nah, yang pertama adalah dengan aplikasi ini atau sistem pakar ini, kita dapat menentukan seseorang atau pasien terkena penyakit apa dan gejalanya apa. Selain itu, sistem pakar ini juga terbukti dapat membantu ahli-ahli dalam melakukan pekerjaannya. Tapi terdapat kekurangan-kekurangan karena sistem pakar ini hanya dapat memasukkan input gejalanya itu satu untuk satu gangguan. Jadi tidak bisa sekaligus. Oleh karena itu seperti yang di ketiga tadi, MB-nya itu banyak karena sesuai dari programnya itu hanya terdapat 1 MB untuk satu gejala dan satu gangguan. Dan hal itu berlaku juga untuk MD-nya juga. Seperti itu. Dengan berakhirnya simpulan tadi, maka presentasi kali ini sudah berakhir. Saya dan kelompok saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton atau nyinggah di video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila terjadi kesalahan dari pengucapan atau kesalahan penjelasan, mohon maaf. Dan apabila terjadi atau Anda sekalian masih bingung
terhadap penjelasan saya, tolong tulis di kolom komentar di bawah. Dan apabila ada yang ingin menambahkan atau memperbaiki penjelasan saya, sangat diperkenankan untuk menuliskannya di komentar di bawah. Saya Basilio Gregory Cepino beserta kelompok saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.